Halo kaum merbahaners, kali ini kita akan merangkum alur sebuah film yang bergenre survival yang berjudul Return to the Blue Lagoon. Film ini dirilis pada tahun 1991 tentang sebuah pelayaran yang penumpangnya berasal dari negara Eropa dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja pasang handset, simetriskan kedudukan, kencangkan celana dalam, kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan sebuah kapal yang sedang menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Lalu mereka menemukan sebuah kapal kecil dan mereka menghampiri kapal itu. Dan setelah diperiksa ternyata di sana terdapat dua orang dewasa yang sudah tak bernyawa. Dan juga ada bocil laki-laki yang masih hidup. Lalu mereka membawa anak itu. Dan setelah itu mereka memakamkan orang tuanya dengan cara menenggelamkan ke dalam air laut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sang kapten mengatakan kepada penumpang bernama Hargrave untuk dia dan anak lelakinya itu yang baru ditemukan untuk turun dan berpisah dari kapal layar. Lalu Hargrave dan para bocil itu melanjutkan perjalanan dengan kapal kecil. 4 orang ABK terjangkit virus kolera yang mematikan. Dengan terpaksa akhirnya Hargrave dan para bocil itu serta penumpang lain bernama Mr. Carney menuruti kemauan kapten kapal itu. Berhari-hari terombang-ambing di tengah laut, mereka belum juga menemukan daratan dan sekarang keadaan mereka sangatlah memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. Ditambah bocil-bocil itu selalu menangis karena kelaparan. Mr. Carney yang sangat terganggu berniat untuk membunuh bocil-bocil itu. Namun untungnya Hargrave selalu melindungi bocil itu. Mr. Carney juga membatasi minuman untuk 4 orang agar dapat bertahan hidup katanya. Hargrave yang sudah sangat muak akhirnya merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Mr. Carney agar dapat memberikan minuman untuk dia dan bocil itu, dan akhirnya Hargrave membunuh Mr. Carney dengan memukulnya menggunakan sebuah kayu. Dan perjalanan Hargrave pun berlanjut dan entah sudah berapa hari ia dan bocil itu berada di atas kapal. Sampai akhirnya Hargrave melihat sebuah pulau yang sangat indah dan dia pun langsung menuju ke pulau itu. Lalu Hargrave membuat sebuah tempat istirahat sederhana dengan menggunakan layar dari kapalnya. Nah, ngomong-ngomong, anak kandung Hargrave Lily dan anak pungutnya bernama Richard. Di pulau itu Hargrave dan kedua bocil juga menemukan air tawar yang bisa mereka konsumsi dan juga banyak tumbuhan yang dapat mereka makan seperti pisang, umbi, dan buah-buahan lainnya. Tidak lama kemudian hujan tambah angin turun dan merusak tempat tinggal yang dibuat oleh Hargrave. Dan keesokan harinya Hargrave berniat untuk mencari tempat yang lebih aman untuk tempat tinggal. Dan setelah menelusuri pulau itu, mereka menemukan sebuah saung dan Richard mengenali saung itu yang ternyata itu adalah rumahnya. Mereka pun kini melanjutkan kehidupan yaitu dengan cara yang sangat sederhana. Tidak terasa kini Richard dan Lily tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Lalu ketika sedang mandi, Lily mengatakan dia ingin pipis sembari mengarahkannya ke sana kemari seperti yang Richard lakukan. Dan Lily bertanya kenapa dia dan Richard berbeda. Hargrave pun menjawab kalau itu sudah menjadi takdir. Dan Richard juga mengatakan bahwa bagian bawah Lily seperti kulit kerang. Hehe, bocil dasar ya. Ketika di rumah pertanyaan polos tentang menikah dan memiliki anak pun muncul dari pikiran Richard dan Lily. Lalu Hargrave pun menjawab dengan jawaban yang bijak, sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh para bocil itu. Pada suatu hari ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba atap saung mereka jebol karena tertimpa ranting pohon. Mereka pun segera memperbaikinya dan pada malam harinya Hargrave mengalami sakit batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Lily dan Richard hanya dapat membantunya melalui doa dan hari demi hari keadaan Hargrave semakin parah. Hargrave mengatakan kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain, lalu mengajari caranya untuk memakamkan seseorang. Hargrave juga menuliskan doa untuk dibacakan ketika nanti malaikat akan menjemputnya. Tak lama kemudian Hargrave pun menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi.
Hari demi hari berlalu dan kini mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Dan hari ini adalah hari peringatan. Mereka membuat mainan untuk mencari telur yang sebelumnya telah mereka hias. Lalu mereka sembunyikan dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Ready, get set, go! Singkat cerita, dan akhirnya Lily lah yang memenangkan perlombaan ini. Dan Richard harus memberikan hadiah kepada Lily. Setelah itu mereka pergi dengan menggunakan perahu. Dan Richard akan mencari sesuatu di dalam laut. Ketika kembali ke atas perahu, Richard menemukan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara. Lalu memberikan mutiara itu sebagai hadiah kemenangan Lily. My prize? Suatu hari Richard sedang mencari ikan dan dia bertemu dengan seekor hiu lalu menentang hiu itu untuk menangkapnya. Beruntungnya dengan keahlian berenang cepat yang dimiliki Richard selamat dari hiu itu. Kalau dipikir-pikir mah agak on sih. Hehe. Anggap aja dia lagi gabut ya guys ya. Dan pada suatu hari, Lily saat terbangun dari tidurnya dia mendapati darah di kasurnya. Seketika dia teringat dengan perkataan ibunya bahwa tanda wanita dewasa adalah ketika dia sudah mengeluarkan darah dari anuknya. Dan saat itu wanita sudah bisa memiliki anak. Dia pun segera membersihkan darah itu lalu memberitahukan kepada Richard. Suatu sore ketika mereka sedang berada di pantai, Richard mengatakan kepada Lily bahwa dia ingin menjadi suami istri. Dan Lily juga menginginkan hal yang sama. Esok harinya mereka pun menikah dengan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibu mereka. Dan setelah itu kehidupan mereka menjadi sangat mesra dan juga harmonis. Suatu hari ketika mereka sedang membuat kerajinan, Richard dan Lily dikagetkan dengan datangnya sebuah kapal layar besar yang berada di hadapan mereka. Mereka pun bersembunyi seperti orang ketakutan. Lalu muncul kapal kecil yang mengangkut 8 orang di atasnya yang sedang menuju ke pulau mereka dengan membawa senjata api dibawa oleh ABK-nya. Lalu kapten yang bernama Pascol datang. Richard dan Lily pun menghampirinya. Kapten itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air untuk persediaan di kapal. Lalu sang kapten membawa seorang gadis yang bernama Sylvia. Ia nampaknya adalah seorang putri dari suatu bangsawan. Dan setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Richard dan Lily menceritakan kejadian di masa lalu yang pernah mereka rasakan pada Kapten Pascol dan gadis itu yang bernama Sylvia. Lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Richard juga mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kota dan mengikuti peradaban di sana. Esoknya Richard dan Lily pun diberikan sebuah baju satu persatu. Dan yang Richard lakukan adalah The water? Must grow except for the hue of your skin, fix that. Feet? malam harinya ketika sedang berkumpul, Sylvia bertanya kepada Richard dan Lily apa yang biasa mereka lakukan pada malam hari. Mereka menjawab, mereka kadang menghitung bintang, menari, ataupun melakukan mantap-mantapan. Lalu Richard dan Lily pun memperlihatkan tarian mereka kepada Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa tarian kalian itu seperti bocil. Dan Sylvia menunjukkan tarian dansa kepada Richard. Tak lama kemudian, Lily seperti merasa cemburu. Lalu meninggalkan mereka berdua pergi. Esok harinya Lily berdandan dengan tujuan untuk memukau Richard. Lily juga merasa bahwa Sylvia sangat cantik dalam berdandan. Dan Richard mulai tergoda kepada Sylvia. Namun karena Lily tak terbiasa berdandan, yang terjadi adalah Don't you like it? akhirnya Richard menyuruh Lily untuk membersihkan wajahnya. Sementara Richard sudah ada janji untuk mengajak Sylvia memancing. Dan kini Sylvia pun mulai menyukai Richard. Lalu menggodanya untuk tidur bareng di atas perahu. Sementara Lily yang sedang mandi ternyata sedang dipantau oleh seorang ABK yang kurang ajar. Lalu Lily takut akhirnya lari dan dikejar oleh ABK itu.
Richard yang telah berjanji kepada Lily akhirnya tak tergoda dengan ajakan Sylvia untuk mantap-mantapan dengannya. Lalu Richard pergi kembali ke rumahnya. Di rumahnya ABK itu berusaha mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah mendapatkan mutiara itu, kini dia ingin mantap-mantapan bersama Lily. Untungnya Richard segera datang dan dapat menghentikan ABK itu hingga akhirnya keributan pun tak dapat dihindarkan. Dan lalu pernyataan Lily yang mengaku bahwa dia merasakan ada sesuatu di perutnya. Dan ya, Lily pun hamil. Dan akhirnya mereka tidak memilih untuk meninggalkan pulau itu dan hidup bertiga bersama dengan anak mereka nanti di sana. Dan film pun berakhir.